Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Selalu dinaungi oleh rahmat serta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa atau amalan, yaitu dari surah Al-Insyirah. Jika sebelumnya saya membagikan doa sebagian yang bersifat ghairu ma'sur, yaitu yang disusun oleh para ulama dan harus melalui proses pengijazahan resmi, pada kesempatan kali ini saya membagikan amalan yang bersifat umum, artinya tidak perlu mengikuti proses ijazah resmi, karena doa ini atau amalan ini memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dipraktikkan sendiri oleh beliau, sehingga siapapun umat Islam berhak mengamalkan zikir ini atau amalan ini. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa Al-Quranul Karim merupakan kitab suci bagi umat Islam, dan kita sebagai seorang muslim wajib taat dan tunduk atas segala apa yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun apa yang dilarang oleh Al-Quran, karena pada hakikatnya Al-Quran bukanlah kalam makhluk atau kalam manusia, melainkan kalam Allah. Sedangkan kitab Al-Quran hanyalah media untuk menuangkan kalam Allah supaya bisa difahami oleh kita semua. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak cerita, kisah-kisah kejadian terdahulu, mulai proses penciptaan alam semesta, proses penciptaan makhluk hidup, hingga terciptanya makhluk hidup yang berakal dan bisa berbicara, yaitu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nenek moyang kita semua sebagai spesies makhluk hidup yang sempurna, bisa berpikir dan bisa berbicara. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang jenis fisiknya seperti kita, memiliki dua tangan, dua kaki, memiliki pikiran, bisa berbicara, tapi sikapnya tidak mencerminkan dia sebagai manusia yang berakal, maka bisa jadi dia tercampur dengan karakter makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya ghairu akil atau tidak berakal. Oleh karena itu, untuk menjaga status kita dan citra kita sebagai manusia, kita harus selalu mengedepankan pikiran dan berkomunikasi dengan baik tentang hal-hal yang perlu kita selesaikan, tidak mengedepankan emosional. Dalam kehidupan kita, tentunya sering kita menghadapi masalah-masalah berat, hingga seolah-olah masalah tersebut tidak ada jalan keluar atau solusi, dan tidak jarang di antara kita yang berakhir dengan tragis, yaitu dengan hancurnya mental seseorang yang biasa kita kenal dengan istilah ODGJ atau stres dalam batas limit. Ini karena mereka yang mengalami hal-hal seperti ini tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua tahu, apalagi sebagai seorang muslim, kita memiliki Tuhan
yang satu, yang Maha Esa, yang Maha memberikan segalanya untuk kita. Kenapa kita tidak meminta pertolongan kepadanya? Justru kita mengandalkan pikiran kita yang sifatnya terbatas. Ketika kita sakit, misalkan, pikiran kita sudah tidak berfungsi 100%. Jadi, jangan pernah kita mengandalkan kecerdasan kita, kekuatan otot kita, pengalaman kita. Karena apapun yang kita miliki, sehebat apapun, hanyalah satu titik dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sejak saat ini, jika kita menemukan masalah seberat apapun, serahkan pada pawangnya, serahkan pada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla, salah satunya dengan mengamalkan surah Al-Insyirah. Saudaraku sekalian, surah Al-Insyirah adalah salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang memiliki 8 ayat. Nah, salah satu manfaat kecil yang muncul jika seseorang rajin mengamalkan surah Al-Insyirah ini, yaitu dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan dihindarkan dari rasa malas, rasa bad mood, rasa suntuk, semuanya dibersihkan atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-12 yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW dan merupakan urutan ke-94 dalam Al-Quranul Karim. Nah, mengenai status surah Al-Insyirah, para ulama berbeda pendapat. Apakah surah Al-Insyirah ini bagian dari surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan di Makkah, atau bagian dari surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di Madinah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surah Al-Insyirah ini merupakan surah Makkiyah, yaitu diturunkan di Makkah, mengingat tahun pada saat Rasulullah menerima surah ini. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Insyirah ini bagian dari surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di Madinah, mengingat dari isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Insyirah. Nah, surah Al-Insyirah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kondisi Rasulullah dalam tekanan kaum kafir Quraisy dan dalam masa sulit. Oleh karena itu Allah memberi kabar gembira atau bisyarah, yaitu tentang kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang setelah melewati masa-masa sulit. Dengan Allah mengirimkan surah Al-Insyirah ini, Rasulullah dijamin setelah melalui masa-masa sulit atau masa penderitaan, khususnya pada saat Rasulullah setelah ditinggal wafat oleh paman beliau yang merupakan tokoh pelindung Rasulullah dalam berdakwah, yaitu Abu Thalib, dan ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau, yaitu Khadijah Al-Kubra, yang merupakan penopang dalam berdakwah Rasulullah. Rasulullah dijamin oleh Allah mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, walaupun pada saat itu seakan-akan sulit untuk menemukan jalan keluar. Allah berjanji akan mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW posisi yang lebih tinggi, dan ini dibuktikan pada saat Rasulullah hijrah ke Yasrib atau ke Madinah hanya dalam kurun waktu 10 tahun, tapi Rasulullah mencapai kesuksesan yang gemilang, mulai dari sektor keagamaan, perekonomian, sosial, dan politik. Walaupun surah Al-Insyirah ini secara khusus oleh Allah
diturunkan untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kabar gembira dan jaminan untuk kebahagiaan dan kejayaan Rasulullah setelah mengalami masa kesulitan. Tapi hakikatnya surah ini diperuntukkan juga untuk umatnya, sehingga siapapun dari kita berhak mengamalkan surah Al-Insyirah ini untuk menarik keberhasilan, menghilangkan kesusahan, untuk mencari solusi atau jalan keluar atas segala masalah yang kita hadapi. Nah, adapun manfaat atau fadilah mengamalkan surah Al-Insyirah sangatlah banyak. Namun ada beberapa yang mungkin bisa kita sebutkan. Walaupun pada hakikatnya amalan surah Al-Insyirah ini bisa digunakan untuk keperluan apapun, tergantung niat kita masing-masing. Nah, supaya kita lebih yakin dan tidak ragu lagi dalam mengamalkan surah Al-Insyirah, akan saya berikan sedikit fadilah jika seseorang rajin mengamalkan surah Al-Insyirah. Yang pertama, seseorang yang rajin mengamalkan surah Al-Insyirah dihindarkan dari segala kesusahan atau duka nestapa, sehingga dia selalu bahagia di setiap waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, diberikan kecerdasan pikiran, dijauhkan dari penyakit stres, bingung, galau, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, segala urusan yang kita hadapi, sesulit apapun, insya Allah dengan cepat akan tersingkap, akan menemukan kemudahan. Tentunya dengan berbagai proses yang kita lewati masing-masing. Karena setiap orang dalam mencapai kesuksesan, caranya berbeda-beda. Kemudian yang keempat, jika seseorang rajin mengamalkan surah Al-Insyirah ini, diberikan kemudahan rezeki dari segala arah dan dari jalan yang tidak kita duga sebelumnya. Apapun sebabnya, kita mendapatkan rezeki tersebut. Kemudian yang kelima, diberikan hati yang lapang, yaitu hati yang selalu tenang, damai, bahagia, dan bahasa Jawa sumeleh. Sumeleh itu pasrah atau ikhlas terhadap kehendak dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, bisa menambah semangat dalam melakukan aktivitas apapun dan dihindarkan dari rasa malas dalam menjalani aktivitas apapun, baik bekerja, beribadah, mencari ilmu, mencari pengalaman, dan sebagainya. Semua tentunya dilakukan dengan penuh semangat. Kemudian yang ketujuh, akan dibukakan mata batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah memahami segala hal, baik yang rahasia maupun yang tampak oleh mata kita, sehingga apapun bisa kita fahami. Dengan begitu, tingkat kematangan spiritual kita akan terjaga. Artinya, kita mengalami kebangkitan spiritual secara alami dan oleh Allah dijaga, sehingga hati kita, pikiran kita tidak pernah goyah. Kemudian yang kedelapan, kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, janganlah khawatir jika kita rajin mengamalkan surah Al-Insyirah, apapun masalah kita, seberat apapun, pasti semua akan terselesaikan. Semua pasti mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara mengamalkan surah Al-Insyirah bisa diamalkan di setiap waktu. Nah, khususnya bisa diamalkan setelah sholat 5 waktu. Minimal setiap waktu mengamalkan 3 kali, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, untuk mengamalkan surah Al-Insyirah ini sangat mudah dan ini bebas diamalkan oleh siapapun tanpa melalui ijazah khusus. Nah, silahkan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.